Kalau di filsafat akhir-akhir ya, seperti Islam liberal dan yang lainnya, hermeneutika Al-Quran yang versi mereka juga sama, menganggap bahwa teks kuno ini tidak meyakinkan. Saya tertarik satu pembentangan yang dibawa oleh Ustaz Nidhul di Perlis, bagaimana Ustaz menyatakan dalam pembentangan, di dalam sesuatu isu yang besar yang menimpa ke atas umat kita ni, kita perlu tahu. Tetapi sebelum kita masuk kepada isu tersebut, kita kena tahu, kita kena ada ilmu tentangnya. Sebab kalau kita masuk tanpa kita ada ilmu, mungkin kita akan mencetuskan fitnah yang lebih besar kepada isu tersebut. Jadi di dalam kita punya polemik mengenai dengan golongan yang masing-masing nak klaim Imam Abu Uthman As-Sabuni ini daripada kalangan mereka, jadi kita kena tahu dulu apakah perbezaan di antara manhaj Ahlul Hadis dan juga manhaj Ahlul Kalam di dalam akidah. Jadi nak minta Ustaz Hafizahullah untuk menerangkan secara ringkas. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa perbedaan antara golongan Ashabul Hadis ya, dengan golongan yang lain yang itu menjadi perkara penting yang untuk kita ketahui. Golongan yang lain ini khususnya mencakup mutakallimin atau juga mungkin falasifah, yang konsep-konsepnya tadi falasifah ini seperti diterangkan oleh Ustadzul Al-Fadhil Muhammad Syafiq Abu Mubarak, banyak menyerap dari konsep-konsep Yunani, konsep-konsep Greek, entah Aristotle, Plato, Plotinus dari Alexandria dan yang lain. Ada banyak tentu, tapi yang seperti sudah kita baca di dalam Imam As-Sabuni, setidaknya ada 3 hal besar yang di situ punya perbedaan antara Ashabul Hadis dengan mukhalifun mereka, dengan kalangan yang berbeda sekaligus bertentangan dengan mereka. Yang pertama seperti tadi disampaikan oleh beliau di awal, berkaitan dengan masadir at-talaqi, berkaitan dengan sumber referensi dari mana mereka mengambil ajaran untuk akidah. Dikatakan oleh beliau tadi disebutkan ya, berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di kitabih. Kemudian apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang itu sampai kepada kita secara meyakinkan atau setengah meyakinkan adalah dari hadis-hadis yang sahih. Kemudian tentunya apa yang disepakati oleh Ashabul Hadis setelah era-era awal, setelah meninggal Rasulullah, kemudian dan seterusnya. Ini masadir talaqi umat Islam mengenai akidah yang terjamin valid. Jadi bukan dari opini, ar-ra'yu, ya, apalagi dari asumsi-asumsi ya, yang itu banyak digunakan oleh kalangan selain mereka. Kalau masadir talaqi ini kita pegang, insya Allah perbedaan itu akan sangat sedikit ya. Sehingga hanya tinggal perbedaan memahami Quran atau hadis. Dan cara untuk menyelesaikan perbedaan di dalam memahami Quran atau hadis itu juga sudah ada panduannya dalam Quran dan hadis. Dan dengan mudah kita bisa bandingkan mana ayat yang, karena satu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain, ayat-ayat Al-Quran juga dijelaskan oleh hadis ya. Sehingga tidak perlu mencari hakim di luar Quran dan hadis, karena hakimnya justru Quran dan hadis. Kalau hakimnya sulit dipahami, maka pelajari, insya Allah nanti akan ketemu. Ini al-qaulul fasl, bukan ini ya, tapi Al-Quran itu al-qaulul fasl ya. Perkataan pemutus perkara. Kalau perkataan pemutus perkara diposisikan sebagai terdakwa, nah, sehingga diadili oleh entah rumus-rumus kalam, rumus-rumus falsafah. Dari Ustaz Abu Mubarak menyampaikan misalnya dalam 10 kategoris itu ada al-fi'lu wal-infi'al, ada berbuat dan bereaksi. Lalu dianggap bahwa Tuhan itu tidak berbuat dan tidak bereaksi. Lalu ini dinyatakan sebagai hakim untuk menghakimi ayat-ayat yang disitu menyebutkan Allah menyandang perbuatan atau melakukan reaksi ya. Seperti misalnya al-farih wal ghadab, itu kan reaksi kalau dalam rumusan filsafat. Lalu mencipta, berbicara, turun, datang, itu dianggap sebagai fi'il. Lalu kemudian dinyatakan ini tidak sesuai untuk disandang oleh pihak yang
dianggap sebagai Tuhan. Nah, ini berbolak-balik. Justru rumusan-rumusan filsafat tadi itulah yang kita hakimi berdasarkan Al-Quran. Ya, berdasarkan Quran dan Sunnah. Lalu kita akan tahu bahwa justru sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang sempurna. Bagaimana mungkin satu pihak itu sempurna, manakala dicela, didurhakai, sama sekali tidak marah. Bukan sesuatu yang sempurna. Manakala ada sesuatu yang baik, sama sekali tidak gembira. Makanya di hadis dikatakan, Allahu afroha bitaubati abdihi. Allah itu jauh lebih gembira dengan taubat seorang hamba dibandingkan seorang musafir yang awalnya membawa bekal dan kendaraan. Membawa bekal berisi makanan, membawa kendaraan untuk melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba hilang. Bisa dibayangkan, saya sangat membayangkan karena sedang musafir. Saya bawa bekal, ada juga tiket untuk kendaraan. Kalau tiba-tiba ini hilang atau luput lewat dari masanya, bisa dibayangkan betapa gundah gulana pikiran. Lalu tiba-tiba bangun, oh ternyata tadi hanya mimpi misalnya. Atau ketemu lagi barangnya, ketemu ontanya, ketemu bekalnya, luar biasa gembiranya. Jadi kita bisa memahami gembira itu bagaimana. Gembira itu seperti apa. Kita bisa memahami bukan hanya dari maknanya, tapi bisa merasakan. Lalu kita diberitahu Rasulullah, Lallahu afrahu bitaubati abdi. Allah jauh lebih gembira dibanding orang yang seperti itu tadi. Kita paham, dan itu adalah sifat yang sempurna. Tidak bisa dinafikan, ini infial. Ini ada reaksi. Karena reaksi itu bukan sifat yang kurang. Tapi kita tidak perlu guna istilah infial. Kita katakan farihah, seperti disampaikan oleh Imam As-Sabuni. Kita menetapkan sifat farah, sifat ghadab, sifat sakhot, sifat ridho. Dan itu adalah sifat-sifat yang sempurna. Justru itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, yang senantiasa berinteraksi dengan makhluknya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i apa? Idza da'an. Ada hamba berdoa, ada Tuhan Allah Azza wa Jalla yang mengabulkan doa itu. Kalau Tuhannya statis, hambanya berdoa, tak berdoa sama saja. Tidak ada respons. Ini bukan Tuhan. Ya. Justru itu adalah sifat sempurna yang sering terjadi pada ahlul kalam dan falsafah. Dan ini bertentangan kembali ke pertanyaan dengan konsep ahlul hadis. Mereka menjadikan hal-hal yang sempurna itu justru sebagai sifat yang kurang, sehingga mempertanyakan. Lalu muncullah aliran takhyil seperti Ibnu Rushd dan Ibnu Sina, yang lebih parah lagi Al-Farabi, menganggap Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran dan Sunnah ini isinya adalah takhyil li maslahatil jumhur. Jadi masyarakat diberikan gambaran mengenai Tuhan, mengenai surga dan neraka, hari akhirat, sesuatu yang sebetulnya tidak sesuai dengan kenyataan, tapi supaya mereka punya imajinasi, sehingga mau sholat, mau berzakat, tapi sebetulnya tidak pada kenyataannya seperti itu. Ini aliran takhyil yang kalangan Asy'ariyah Maturidiyah sepakat itu kalangan yang sesat. Bagaimanapun Rasulullah yang perkataannya itu adalah bayan, wahyu yang beliau bawa dan sunnah itu adalah bayan linnas, ternyata justru hanya sekedar imajinasi untuk supaya masyarakat mau mengikuti. Lalu ada juga kalangan ini, ahlut tahrifi wa ta'wil, yang menganggap bahwa Rasulullah sebetulnya sudah menyampaikan hakikatnya, tetapi ucapan beliau tidak jelas, sehingga perlu dimaknai berbeda dengan zahirnya. Ini juga sama saja, berarti beliau tidak yubayyin, ya, beliau tidak menyampaikan perkataan yang jelas, karena apa yang disampaikan zahirnya berbeda dengan yang dimaksud. Kalau tadi yang pertama menganggap Rasulullah memang sengaja menyampaikan sesuatu yang keliru tapi maslahat. Yang ini mengatakan Rasulullah tidak sengaja begitu, tetapi ucapan beliau tidak dimaksudkan sebagaimana zahirnya. Lalu kalangan yang ketiga, ya, al-tafwidhi wa tajhil, ini menganggap seolah-olah Rasulullah membawa wahyu yang beliau sendiri tidak paham maknanya. Lebih parah, tidak paham maknanya. Bagaimana? Padahal tibyanan likulli syai'. Dan Rasulullah, ya, seperti dijelaskan dalam Al-Quran, adalah bil mu'minina ra'ufun rahim. Sebelum itu harisun alaikum. Sangat punya semangat ingin supaya umat Islam ini menjadi orang yang baik dan mendapatkan hidayah. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufun rahim, dan sangat sayang. Bagaimana mungkin seorang nabi yang sangat sayang dengan umatnya menyampaikan sesuatu yang justru zahirnya membuat mereka sesat, sehingga imma mereka
akan membaca lafalnya saja tanpa menganggap ini bisa dipahami maknanya, atau membaca lafalnya tapi memaknai dengan makna yang berbeda, seolah-olah adanya Rasul dengan tidak ada sama saja. Bahkan adanya Rasul berbahaya, sebab bisa menjerumuskan orang pada sesat. Apalagi menganggap bahwa yang disampaikan Rasul ini hanya sekedar imajinasi, ya, tidak sebenarnya, tapi menuntut mereka untuk meyakininya. Kontradiktif. Rasul ini ahlu at-tajhil, ahlu tahrif, ya, dan ahlu at-takhil. Ini 3 konsep yang di luar ashabul hadis. Kalau ashabul hadis seperti dikatakan oleh Imam Sabuni itu tadi, wa manna alaina, Allah memberikan kenikmatan kepada kita bit-ta'rifi, wa manna alaihim bit-ta'rifi wat tafhim. Dalam bagian lain boleh mengatakan wat taslim. Jadi kita kena taslim, itu ashabul hadis, ya, mentaslim kepada apa yang datang dari Rasulullah dan apa yang datang kepada mereka dari Rasulullah berupa Quran maupun Sunnah, lalu mereka mengetahui dan memahaminya. Jadi ini perbedaan kedua. Yang pertama tadi saya sebut masadir talaki, sumber referensi yang menjadi hakimnya itu apa? Quran dan Sunnah serta ijma' ummah. Yang kedua, sikap mereka terhadap masadir talaki ini adalah berupaya untuk mengetahui dan memahaminya, bukan mentahrif, ya, menganggapnya tidak ada makna, menganggapnya hanya sekedar imajinasi. Yang ketiga yang juga tidak kalah penting, sikap ahlul hadis ini, ya, ketika ada banyak ikhtilaf segala macam, ya, maka konsisten mereka mengikuti iltizam dengan apa yang ada di Quran dan Sunnah. Jadi tidak menjadikan rumusan-rumusan dari luar itu sebagai hakim untuk menghakimi isi dari Quran dan Sunnah, tapi sebaliknya. Maka kalau ada ungkapan-ungkapan semisal jism kah bukan jism, apakah perbuatan Allah itu arad atau bukan arad, apakah Allah berbuat itu ada gharad atau tidak ada gharad, ada tujuan atau tidak ada tujuan, apakah Allah itu ada pada arah atau bukan ada pada arah, ya, ini semua alfaz mutasyabihat, tidak perlu digunakan untuk menetapkan akidah. Tetapkan yang ada dalam Quran dan Sunnah, itu sudah lafal yang paling bagus. Adapun yang ini kita kena tafsil, kita rinci. Apa yang Anda maksud dengan jihad? Dirinci supaya bisa dibandingkan dengan Quran dan Sunnah. Kalau yang dimaksud dengan Allah di jihad adalah Allah alal arsh, betul, ada di Quran dan menjadi ijma'. Nanti disebutkan oleh beliau di sini. Ala arsy fauqa sab'i samawati. Tapi kalau yang dimaksud fi jihad adalah terwadahi oleh sebuah makhluk, jelas bukan. Ya. Justru Allah ada di luar semua makhluk. Ya. Kata ijma' ulama mutaqaddimin, ba'inun min khalqi, ya, terpisah dari makhluknya. Nah, ini cara ashabul hadis dalam deal mereka dengan konsep-konsep yang lain. Kalau konsep-konsep itu cocok sesuai dengan yang ada di Quran, diterima. Kalau konsep itu bertentangan, ditolak. Kalau konsep itu satu segi bertentangan, satu segi sama, atau bisa dimaknai ini, bisa dimaknai itu, maka tidak diterima secara mutlak, tidak juga ditolak secara mutlak, tapi dirinci. Misal, ada pertanyaan, apakah Allah berbuat dengan tendensi? Tuan-tuan tahu apa tendensi? Jadi apa? Ada motif, ya, atau ada al-ghaiyah. Apa? Al-ghaiyah. Al-ilah al-ghaiyah. Ayo, ilah ghaiyah, atau kalau dalam bahasa yang kurang bagus, ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu biasanya mengatakan ada maksud di balik itu, ya, atau ada tendensi, tapi dalam nada negatif. Artinya ada maksud buruk yang tidak ditampakkan. Nah, ini kita jawab, Allah menciptakan alam dengan tujuan yang mulia. Nah, dengan kata-kata yang jelas. Kita ganti gharad. Kata gharad itu dalam bahasa Arab terkadang-kadang terkesan negatif. Ya, ini punya motif, artinya ada udang di balik batu. Ya, ada maksud tersembunyi tapi buruk. Nah, kita ganti dengan lafal yang bagus. Misalnya hikmah. Nah, mereka kadang menggunakan ini untuk menafikan sesuatu yang baik. Contoh lain, dikatakan Allah itu laisa mahallan lil hawadits. Bukanlah pihak yang menyandang hawadits. Hawadits itu sesuatu yang baru. Tapi hawadits ini istilah yang negatif. Kalau kita dalam bahasa Arab kontemporer juga begitu. Hunaka hadits fi syari'. Hasala haditsun fi syari'. Artinya ada kecelakaan. Apa bahasa Arab kecelakaan? Kemalangan. Ya, malang itu sudah jelas negatif. Kalau di bahasa Indonesia kecelakaan, celaka itu juga negatif. Tapi dalam bahasa Arab hadits, fi hawadits fi syari',
Ya, ada hawadis. Itu ada kejadian. Kejadian di jalan. Tapi konotasinya negatif. Orang berjalan pun sebetulnya kejadian. Ya. Orang masuk mobil itu kejadian, peristiwa. Nah, karena ini alfaz mutasyabihat, kita tolak istilah itu. Kami tidak mengatakan Allah laisa mahallan lil hawadis. Kami juga tidak mengatakan Allahu mahallun lil hawadis, tapi kita katakan Allah itu fa'alun lima yurid. Senantiasa berbuat apa yang dikehendakinya. Berbuat adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang sempurna. Mampu berbuat dan mampu melakukan apa yang dikehendaki, sesuatu yang sempurna. Dan itu kita tetapkan. Tapi kita tidak guna kata-kata hadis tuh. Ya. Sesuatu yang buruk citranya. Dan sesuatu yang buruk tidak sah digunakan untuk menafikan makna yang benar. Ini sering sekali terjadi. Ya. Dikatakan Allahu laisa mahdudan. Allah tidak terhad, tidak terbatas. Tapi maksudnya Allah tidak ada di luar alam. Nah, jadi sering ahlul kalam dan falasifah menggunakan konsep-konsep yang menggunakan istilah-istilah yang buruk untuk menafikan makna-makna yang benar. Nah, ahlul hadis itu meninggalkan istilah-istilah yang mutasyabih seperti ini, menggunakan istilah-istilah yang muhkam yang ada dalam Al-Qur'an. Seperti kata Imam Syafi'i, Imam Muhammad ibnu Zaid atau Muhammad ibnu Salamah, dan diakui pula oleh Abul Hasan al-Asy'ari dalam kitab Al-Maqalat. Itu beliau belajar, setelah belajar dengan Imam Zakaria As-Saji ya, di Basrah, kemudian nantinya juga belajar kepada Hanabilah di Baghdad. Beliau mengungkapkan dan menukil salah satu akidah Ahlus Sunnati wal Hadis dalam kitab Maqalat Islamiyyin, silakan dirujuk ya. Mungkin lafalnya tidak persis yang saya sampaikan tapi berdekatan. Beliau disitu menjelaskan akidah Ahlul Hadis. Lalu di bagian akhir, wa bikulli ma qaluhu naqul wa nadin wa nadhhab ilaih. Ya, salah satu bunyinya adalah wa annahu yakrubu, sebelumnya mengatakan wa annahu 'alal 'arsy. Pertama, wa annahu 'alal 'arsy, ini akidah Ahlul Hadis diakui oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, dan ini titik kesepakatan karena Al-Maqalat itu kitab yang valid diakui oleh Asy'ariyah maupun Salafiyah sebagai kitabnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Di kitab itu beliau menisbatkan akwal atau pernyataan ini kepada Ahlul Hadis, dan antaranya mengatakan wa annahu 'alal 'arsy, kemudian mengatakan wa annahu yaqrubu min ibadihi kaifa yasha atau kama syaa, dan bahwa Allah itu walaupun di atas arsy dan tetap di atas arsy mendekat ke hambanya, ke siapa saja dari hambanya yang dikehendakinya. Nah, maka tidak heran Allah turun di sepertiga malam yang terakhir ke langit terdekat, itu mendekat ke hambanya tanpa meninggalkan arsy. Macam mana? Kita tidak bisa bayangkan. Karena Allah sangat sempurna, mendekat dengan cara yang Dia ketahui dan pasti mampu. Makanya tidak ada pertanyaan saat ini di Malaysia malam, tapi di Amerika siang. Lepas itu di Malaysia siang, di India malam atau sore, tapi di Saudi malam. Lepas itu di Saudi siang, di Maroko dan Amerika malam. Kalau seperti itu Allah turun dalam 24 jam. So be it. Apa masalahnya? Kalau Allah turun selama 24 jam, apa masalahnya? Kenapa kita menyibuk Allah turun 24 jam? Itu justru sempurna. Bahkan Allah menjawab doa hambanya 24 jam satu hari, lebih. Kalau sehari bisa 50 jam pun 50 jam terus. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Satu masjid semuanya berdoa, semuanya Allah ijabahi. Satu masjid semuanya mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah mengatakan pada masing-masing satu, hamidani abdi. Kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan asna alayya abdi. Kita mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah mengatakan majjadani abdi. Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan pada masing-masing satu orang yang sholat, dan berapa juta orang sholat di seluruh dunia pada satu waktu yang sama, Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Jadi itu sifat yang sempurna. Memang tidak bisa kita bayangkan itu bisa dilakukan manusia. Jadi kalau Allah turun ke langit yang ini, selepas itu turun ke langit yang itu, sama sekali tidak mustahil. Ketika Ibn Abbas ditanya ya, dalam salah satu athar, bagaimana Allah menghadapi, ya kurang lebih seperti itu, orang nanti di akhirat, sementara ya, bahkan kali ungkapannya seorang Arab yang dari Badui itu mengatakan wa nahnu jami'un wa huwa syakhsun wahid. Ya, bagaimana kita banyak sementara Allah satu. Ya. Lalu bagaimana nanti Allah, yang Ibnu Abbas itu tadi hadis ya, marfu, kalau yang ini Ibnu Abbas ditanya bagaimana nanti Allah menghisap satu persatu hamba di satu waktu yang sama. Ada sekian miliar orang, semuanya dihisap oleh Allah dalam satu waktu yang sama.
Jawaban beliau, sebagaimana Allah mengijabah doa mereka di dunia pada satu waktu yang sama. Sama sekali tidak sulit. Dan itu justru sifat yang sempurna. Dan itu menunjukkan Allah berbuat serta berinteraksi dengan hambanya. Yang seperti ini hendak dirusak dengan satu konsep. Ada kategori yang tidak berlaku untuk unmoved mover itu, ya, bahwa tidak boleh berbuat, tidak boleh bereaksi. Bahkan tidak boleh punya pengetahuan banyak karena nanti letih. Konsep itu tidak boleh mengetahui selain dirinya sendiri, hanya tahu dirinya saja. Dan bahkan konon Aristoteles menganggap Allah tidak punya pengetahuan walaupun tentang dirinya, karena pengetahuan itu adalah kaifiyah, ya, adalah kualitas. Sementara jauhar yang basit tidak boleh punya kualitas. Ini konsep-konsep yang justru jauh dari akal sehat. Sementara dianggap itulah kalangan akal. Nah, ini. Jadi saya ringkas ada 3. Pertama, dari sumber rujukannya, yang paling valid bagi ahlul hadis itu adalah Quran, sunnah, dan ijma'. Baru kalau tidak dijelaskan dari situ, orang boleh ijtihadur ra'yi. Tapi kalau sudah dijelaskan itu, at-tafhim wa taslim. Lalu yang kedua adalah, apa tadi? Beliau memanfaatkan itu, ya, untuk, mengambil ajaran akidah. Ya. Mengambil ajaran akidah itu menjadikannya sebagai hakim. Yang ketiga, untuk konsep-konsep yang dari luar. Kalau yang sebalik dari ahlu hadis tidak. Mereka menjadikan Quran dan sunnah itu mutasyabihat. Bahkan ada yang mengatakan at-tamassuk bi dhawahiril kitabi wa sunnah min usulil kufri. Subhanallah. Bagaimana kitab yang dijadikan sebagai penjelas dan pemutus perkara dikatakan bahwa zahirnya itu kufur. Bahkan pokoknya kekufuran. Sementara bukunya mutakallim falasifah itu muhkamat. Ini membolak-balik keadaan. Ya. Teh tarik dianggap sebagai TO, teh kosong dianggap sebagai teh campuran. Yang kedua, justru sebaliknya. Belajarnya bukan dari akidah yang ditanamkan Quran dan Sunnah. Bukan dari ayat kursi, bukan dari surat Al-Ikhlas. Tapi dari konsep-konsep misalnya dalilul a'rad. Itu mereka hanya punya satu dalil. Tadi Ustaz Abu Mubarak menjelaskan ada banyak dalil, ya. Itu Ar-Razi menyebutkan 6 dalil yang dimiliki oleh kalam dan falasifah terkait dengan hudutsus dzawat dan imkanuz dzawat, ya. Hudutsus sifat dan imkanus sifat atau gabungan dari dua itu. Lalu yang dimiliki oleh mutakallim hanya satu, yaitu hudutsus dzawat atau hudutsul ajsam, yang mereka tidak bisa menetapkan satu jism ini hadis kecuali dia menetapkan bahwa jism ini pasti ada aradnya. Lalu karena arad itu hadis dan jism ini mesti ada aradnya, maka jism ini tidak bisa terlepas dari sesuatu yang hadis. Sesuatu yang tidak bisa terlepas dari sesuatu yang hadis pastilah hadis. Sebab kalau tidak begitu akan ada hawadis la awwalalah. Akan ada kejadian sebelum kejadian sebelum kejadian. Kalau yang terakhir ini tidak terbukti, gagal ini semua dalil. Lalu datangnya Al-Amidi, datang Ar-Razi mengatakan bahwa yang terakhir itu gagal. Jadi mereka hanya punya satu dalil ini pun gagal. Diakui oleh mereka sebagai dalil yang gagal. Lalu kata Ar-Razi menetapkan bahwa Al-Qadim ada hawadisnya, itu yalzamu jami'al firaq. Itu mau tidak mau harus diakui oleh semua firqah. Ini dari kalangan mutakallimin. Dari kalangan falasifah misalnya Ibnu Malkan Al-Baghdadi mengatakan wal ijlal an hadzal ijlal harus mesti menjauhi pantangan ini itu sesuatu yang mesti. Jadi itu jangan dijadikan sebagai pantangan bahwa sesuatu yang qadim itu ya punya dinamika, tidak statis, itu justru harus sesuatu yang diterima. Lalu kita tidak usah jauh-jauh di Al-Quran kita menemukan kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah setiap hari senantiasa punya urusan. Dan itulah justru kesempurnaan. Karena senantiasa berbuat, senantiasa berinteraksi. Ada yang berdoa diijabahi, ada yang meminta diberikan diberikan nikmat, ada yang melanggar diberikan hukuman. Itulah justru Rabbul Alamin. Nah, ini terbalik. Yang ketiga juga sama. Kalau ahlul hadis menjadikan pemikiran-pemikiran syubhat ini sebagai terdakwa, hakimnya adalah Quran dan Sunnah. Kalau kalangan mereka dibalik, Quran dan Sunnah dijadikan sebagai terdakwa, hakimnya dalilul a'rad.
Kalau ini bertentangan dengan dalilul a'rad, kena tolak. Ya. Tolak langsung, atau ditakwil, atau ditafwid. Ya. Sementara yang ini jadi hakim. Kenapa? Kata mereka, atau lisanu halihim mengatakan, kalau ini ditolak, kita kehilangan dalil keberadaan Tuhan. Sehingga tidak terbukti Tuhan. Jadi demi membela ini, mereka mengalahkan Alkitab wa sunnah. Sehingga muncullah konsep, dalil sam'i itu tidak meyakinkan. Maka semua sifat-sifat yang dalilnya hanya di Quran dan sunnah, tidak meyakinkan. Sementara akidah harus meyakinkan. Sehingga ini tidak boleh diterima. Lalu muncul konsep, hadis ahad tidak meyakinkan. Dan konsep semacam ini biasanya baru muncul belakangan. Kalau kita lihat satu madhab, misalnya madhab Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari sangat tegas menerima hadis yang sahih dalam sifat-sifat Allah. Di semua kitab beliau. Dan diakui oleh para murid-murid beliau. Lalu yang kedua, beliau tegas menjadikan Al-Quran itu sebagai dalil yang meyakinkan. Dan bisa mendatangkan faidah. Beda dengan kalau kita lihat Ar-Razi. Dibuat 10 syarat bagaimana menerima dalil nakli atau dalil samai. Terus syarat yang ke-10 tidak mungkin bisa diwujudkan. Yang katanya adamu al-mu'arid al-aqli. Tidak adanya sanggahan rasional. Ini syarat yang sulit dipenuhi. Kenapa? Karena bisa jadi orang tidak mampu menelusuri secara lengkap. Jangan-jangan ada mu'arid akli, bantahan rasional yang belum dia jangkau. Sehingga sebagian orang seperti, kalau tidak salah Imam Al-Qarafi, membantah konsep seperti ini. Ya. Lalu Ar-Razi sendiri berusaha memperingan hal itu, tapi tetap pada ujung-ujungnya memposisikan dalil sam'i sebagai sesuatu yang sulit untuk dipahami secara meyakinkan. Kalau di filsafat akhir-akhir ya, seperti Islam liberal dan yang lainnya, hermeneutika Al-Quran yang versi mereka juga sama, menganggap bahwa teks kuno ini tidak meyakinkan. Sehingga biarkan author atau pengarang itu mati, lalu penafsirnya saja yang hidup. Penafsir punya kebebasan untuk menginterpretasi teks, ya, tidak dibatasi oleh maksud dari pemilik teks. Itu sama. Konsep liberal itu ingin menganggap bahwa teks-teks agama, imma dia tidak meyakinkan, atau walaupun meyakinkan, dia hanya berlaku pada masa turunnya. Sekarang sudah tidak lagi berlaku. Ya. Mirip dengan penyimpangan dari ahlul tahrif dan ahlu at-takhyil tadi. Ahlu takhyil menganggap bahwa ini hanya imajinasi. Lalu ahlu tahrif menganggap bahwa ini tidak meyakinkan akhirnya sehingga perlu ditakwil. Nah, nanti setiap orang membuat takwil masing-masing. Kalau mutakalimin mentakwil ayat-ayat sifat, falasifah mentakwil ayat-ayat tentang surga dan neraka, kalangan liberal mentakwil ayat-ayat tentang hukum-hukum syariat. Kalau yang ini bisa ditakwil, kenapa yang ini tidak bisa ditakwil? Semuanya boleh. Jadi antara zandakoh dengan kormatoh, ya. Antara mentahrif ayat-ayat akidah atau mentahrif ayat-ayat syariat, dan dua-duanya sama. Itu bertentangan dengan konsep ahlul hadis yang menentukan mana sumber rujukan mereka, ya. Menentukan bagaimana mereka berinteraksi dengan rujukan itu, ya. Lalu menentukan bagaimana mereka menjadikan rujukan itu sebagai hakim untuk aneka macam yang lain, mau filsafat, mau kalam, konsep politik, mau konsep ekonomi, sosiologi, termasuk psikologi. Ilmu-ilmu ini dan konsep-konsep ini semua dihakimi berdasarkan wahyu dan sunnah Rasulullah. Allahu a'lam bishawab.